kepanjangannya. Nah itu sebenarnya yang menginisiasikan adalah Chinese Muslim Association. Jadi Muslim Taiwan yang mengadakan. Tapi dalam hal kerjasama itu memang yang istilahnya yang mengisi produk-produknya barang-barang itu termasuk dari Indonesia juga. Nah kalau misalnya nanti ditanyakan kalau dari perspektif organisasi itu nanti ada yang namanya konsep kerjasama juga, gitu kan? Kalau misalnya satu organisasi pasti ada hubungan antar lembaga kan, ada hubungan eksternalnya, mereka mengadakan kerjasama. Nah masalahnya adalah apakah pertimbangan suatu organisasi untuk mengadakan satu program itu nanti akan dikembalikan lagi apa sih visi misi terutama untuk tahun prioritas pada tahun tersebut gitu kepengurusannya, jadi memang berbeda-beda. Nah termasuk kalau misalnya kan kadang memang selalu ya pasti selalu ada masukan juga itu bagus. Nah kembali lagi apakah memang dari Iwamit sendiri dia prioritas itu apa, kan kadang kalau misalnya ternyata permasalahan ya kita dakwah ke orang-orang Taiwan gitu ya, itu juga penting. Tapi apakah itu menjadi prioritas yang sekarang paling penting atau tidak? Nah itu kan makanya menjadi pertimbangan tertentu dalam membuat satu program juga. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa di organisasi pasti paham. Kadang ini penting, tapi mana yang prioritas? Karena sumber daya terbatas, waktu terbatas, juga di teman-teman juga. Jadi ketika ada ide-ide ya nggak apa-apa sih catat saja. Jadi nanti apakah memang misalnya saya dulu di PPI juga begitu, apakah kita lebih banyak nanti konsolidasi atau penguatan internal atau lebih ke mahasiswa maksudnya ya, kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa, atau kita lebih ke mercusuar, bikin kegiatan gede yang langsung bisa dilihat orang banyak, tapi kan biasanya dana juga gede. Nah itu tergantung pertimbangan masing-masing. Nah jadi nggak apa-apa sih, seneng dinamika diskusi seperti ini ya teman-teman. Jadi coba dikaitkannya dengan perspektif organisasi. Ada lagi yang mau ditambahin sebelum saya? Mbak Awe mau nanya, Mbak Awe? Awe. Kedengeran nggak tadi? Tidak ada di tempat. Iya. Oh ini mau nanya enggak? Enggak. Oh enggak. Dia sambil tiduran itu suaranya sambil tiduran enggak. Oke kalau gitu terima kasih banyak ya, kita kasih applause. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi aku mungkin nanti Awe hari Selasa ya. Mbak Awe hari Selasa ya jadinya Mbak Awe ya. Karena waktunya udah terbatas nanti kita apa ya? Nanti ini saya kasih ini dulu ya, kasih sedikit masukan, bukan masukan, komentar. Jadi sejauh ini ya senang sekali saya melihat pemaparan dari teman-teman sekalian. Itu saya kan menilai juga ya dari sisi komunikasi, kemudian dari konten, struktur juga. Gimana teman-teman tadi menyampaikan strukturnya urut apa enggak, logiknya. Kemudian dari sisi tadi diskusi juga, ya, gitu ya. Terus tadi ada beberapa catatan misalnya. Oh saya paling senang tadi teman-teman sudah bisa ya mengaitkan antara studi kasus dengan tadi teori-teori yang ada. Jadi ketika menilai organisasi ini gini, perspektif teoritisnya gimana, konsepnya gimana, itu udah dapat saya lihat sudah oke. Gitu ya. Keep kayak gitu ya. Nanti ke depannya untuk mata kuliah yang lain juga seperti itu. Terus tadi kalau misalnya tadi ada yang untuk diskusi yang pertama Mbak Muji ya, tentang tadi gimana caranya kalau misalnya ada penyalahgunaan wewenang gitu ya. Ada makanya kenapa maksudnya di pelajaran kita ada yang namanya SOP kan, ada Standard Operating Procedure. Jadi apakah nanti memang SOP itu fungsinya tadi untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan. Kalau misalnya jelas fungsi ini itu digunakan ketika apa-apa, siapa, bagaimana, itu semua ada di situ. Jadi kalau misalnya nanti termasuk ketika misalnya nanti ada yang menyalahgunakan, apa saja sanksi-sanksinya. Nah ini bikin SOP itu yang bikinnya luar biasa. Sampai sekarang saya kalau disuruh bikin SOP, aduh. Karena alurnya itu memang ini ya, harus luar biasa ya, runutnya, kemudian cakupannya, tapi tetap ringkas dan mudah dipahami gitu. Termasuk ketika misalnya ini kan konteksnya organisasi baru. Jadi istilahnya masih trial. Oh ya silakan Mbak. Masih sistemnya trial and error gitu. Jadi beda halnya kalau Iwamit kan sudah lama gitu ya. Jadi menarik, ada contoh yang misalnya organisasi baru, kemudian PPI Taiwan hitungannya cukup baru ya, baru 4 tahun. Kemudian ada Iwamit yang udah lebih dari 10 tahun gitu. Jadi kita bisa melihat pola-polanya. Tapi sebenarnya permasalahan kan sama ya.
hal-hal misalnya masalah-masalah klasik. Mungkin kalau teman-teman sekarang di organisasi juga tahu ya. Kalau saya juga organisasi macam-macam masalahnya sama gitu. Makanya masih seputar itu. Kemudian terkait dengan tadi apa sih fungsi ADART juga. Misalnya kalau tadi teman-teman bilang visi misi kok bisa beda. Mungkin kalau dari sisi spesifik khusus tiap tahun ada prioritas, makanya tadi saya sempat disinggung ya, prioritas dari masing-masing pengurusan. Tapi ADART itu ada sendiri biasanya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga isinya visi misi organisasi secara besar. Gitu, dan itu tidak bisa diubah dengan mudah biasanya, tapi nggak semuanya sih punya ADART. Terus sama saya memang teman-teman terutama di manajemen ya, karena di manajemen nanti lebih ke internal ya, lebih banyak bagaimana memanage dalam organisasi, tapi juga ada nanti sedikit disinggung tadi tentang masalah eksternal kan, kerjasama sama yang lain. So tadi kalau udah harga mati susah banget, nah itu handlingnya teman-teman dalam mengatasi supaya bisa goal untuk kerjasama tuh gitu. Termasuk kayak tadi Iwamit bisa kontak dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa mendukung program-programnya siapa saja. Nah itu kayak gitu ya, jadi bisa dibayangkan lah. Gimana ya tapi memang learning by doing itu memang lebih baik, tapi paling tidak dengan teman-teman sudah belajar tentang teoritisnya, jadi teman-teman tahu bayangannya gitu ya, gimana supaya nanti terutama ketika mau LPJ yang jadi pengurus organisasi jadi tahu gimana caranya, atau misalnya nanti jadi pemimpin entahlah di mana, pemimpin rumah tangga, ibu rumah tangga itu ini juga pemimpin mbak, bagaimana supaya membuat suatu kan memang ya rumah tangga adalah organisasi yang paling kecil gitu kan, bagaimana membuat efektif dan efisien gitu. Nah, mungkin nanti Selasa kita ketemu ya, pertemuan terakhir untuk yang Selasa ini ya, Selasa 2 hari lagi itu pertemuan akhir. Mbak Awe presentasi ya disiapkan, kita bantai bersama ya Mbak Awe. Kalau mau ditambahin silakan ya, hati-hati, makasih. Terus juga nanti ketika misalnya mau ada review juga kan kita masih ada bab terakhir ya, bab 9. Nanti kita diskusikan lagi di situ. Nanti saya share juga deh, misalnya ada beberapa tambahan lainnya. Ini karena tadi kita mulai lewat jadi nggak apa-apa ya, susah lewat. Abis ini masih ada kuliah lagi ya, Mbak Surya ya? Oke. Tapi belum datang, nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau nggak repot, nggak ada acara lain nggak apa-apa. Oh nggak ada sih, ya, memang tadinya ini tukeran jadwal soalnya sama Mbak Surya, saya harusnya yang sore. Mbak Surya mungkin ada kegiatan lain gitu. Jadi memang gini ya, kalau teman-teman ketika perkuliahan itu bukan hanya sekedar hafalan. Jadi misalnya kalau ujian pas nanti ujian semester kan mesti aduh itu gila. Nah cuma saya menyadari misalnya sekarang ketika sudah pernah bekerja, teman-teman kan sambil bekerja ya, pasti sudah bisa mengetahui gini sudah belajar sendiri secara praktik, tapi teorinya belakangan. Nah ini kan sekarang belajar teorinya tuh malah jadi lebih bisa menginternalisasikan, ternyata gini ya. Nah, gitu. Saya juga pas saya secara kuliah teoritis itu belum pernah belajar tentang organisasi, tapi karena memang terbiasa learning by doing sejak SMA gitu kan, gini ternyata teorinya gini gitu kan. Nah, kalau saya pribadi kalau ya karena memang waktunya yang nggak ada, tapi juga kalau untuk teorinya itu sekali itu udah langsung down, jadi nggak mungkin bisa langsung. Senangnya sih itu langsung ke praktek. Iya nggak apa-apa sih Mbak. Jadi memang sebenarnya kan teori itu untuk membantu kita membentuk konsep gitu ya, pemahaman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih agak bingung nih baca teori maksudnya apa sih, nah coba aja cari studi kasus gitu. Paling nggak usah jauh-jauh ya, dari lingkungan sekitar kita aja deh gimana. Masuk saya pas saya ngajar dikejar pakai C, saya ngajar sosiologi. Jadi menariknya itu memang itu kan dekat sekali ya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya gini loh Mbak, gini lebih ngena lagi, malah lebih dekat lagi ke masyarakat dan kena ke sehari-hari gitu. Jadi harapannya sih bisa teman-teman terapkan ya. Ini yang aktivis dimanapun, termasuk ketika bekerja gitu ya, di tempat kerja juga gitu sama. Gimana caranya, mungkin komunikasi itu juga penting ya. Komunikasi dengan orang lain bagaimana cara-caranya, termasuk tadi misalnya saya ini agak OOT sih, tapi saya tertarik ketika misalnya ada orang-orang Taiwan yang suka bertanya, saya sama sering ditanya jilbaban itu gimana, nggak panas, itu paling umum biasanya, tapi ada image lain itu juga banyak gitu. Itu
yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan dengan cara baik gitu ya. Terus yang bisa diterima tidak juga menyinggung gitu. Jadi pinter-pinternya. Nah itu memang learning by doing juga. walaupun nggak begitu paham kan. Saya juga kadang sering bingung, aduh bahasa Mandarinnya. Beliaunya juga nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi gimana juga nih. Iya, nah ini kok teman-teman yang udah bisa 2 bahasa Tapi kadang bisa. Ada yang pakainya Oh gitu. bilingual. Bilingual. bahasanya Tarzan biasanya. Translate juga Oh gitu. nggak jamin, Nggak jamin. Ya karena ini sih terjemahannya agak-agak ini kan. amburadul. Tapi enggak kontennya dapat lah ya gitu. Dan juga mungkin kalau saran saya juga teman-teman nggak usah malu-malu ya ketika presentasi ini agak teknis ya, nggak terkait dengan pelajaran tapi kemampuan teknis ketika misalnya presentasi pede aja, suaranya keras, nggak usah nggak, keluarin aja semua. Kalau bisa tuh saya dulu ini latihannya disuruh beli ujung dengar nggak usah pakai mic. Itu Kalau saya malah over kan. nggak apa-apa, cara mengontrol nggak apa-apa, termasuk kecepatan berbicara. Saya juga termasuk orang yang ngomongnya cepat ya, jadi sering dikritiknya ngomongnya cepat-cepat. Oh ya dipelankan. Terus juga lihat waktu juga gitu loh soalnya. manajemen waktu. Manajemen waktunya juga kan. Iya, termasuk juga nanti ini eye contact dengan audience. Jadi gak usah malu gitu kalau Ngomongin aja ya Bu. mata semua. Kadang kalau saya ngeliat gini, tapi saya nggak ngeliat mata langsung gitu ya. Biasanya saya lihat mananya, wajahnya kan dia nggak jelas ya. Misalnya saya lihat apanya kalian. Nah, tapi ini untuk membantu kepercayaan diri juga. Jadi kan karena bagaimanapun di manajemen kan istilah manajemen jadi manajer gitu ya. Itu nanti dituntut juga komunikasinya kan. Jadi Faktor utama adalah komunikasi kayaknya. ya, jadi Berani berani. Tetap mukanya dilihat gitu. Nggak apa-apa. Malu-malu belajar pelan-pelan. Terus kalau ya latihan suaranya kalau yang halus-halus biasanya lebih keras lagi nggak denger gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ini karena nggak apa-apa, mau istirahat dulu, mau break kan nanti sampai Mbak Surya datang gitu ya. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa ya online sampai kita review terakhir ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti pernah ikut deh. nggak apa-apa Mbak, tapi paling nggak rekamannya dilihat. Rekamannya. Ya, Iya. nggak masalah. Saya lebih ke lihat ke proses masing-masing kok, nggak melihat yang hasil oriented atau gimana. Enggak. Jadi saya nggak, misalnya nanti saya nilai kan ya, nilainya itu bukan buat saya nggak ngejar nilai. Biar teman-teman paham atau tidaknya saja gitu ya. Oke, sekian ini Mbak Yuni, kita udah mau selesai. Ya, sekian, terima kasih banyak ya teman-teman semua.